Baik, setelah berhasil menginstal dan mendapatkan lisensi trial untuk NVivo, kita akan belajar untuk memulai dan membuat project. Tentunya kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. Baik, setelah terbuka, kita akan melihat beberapa bagian pada tampilan pertama. Yang di sisi kiri adalah project yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian apabila kita ingin membuka project lain yang tidak ada di sini, kita dapat mengklik Open Other Project. Dan di sini saya ingin sampaikan kalau ada bagian untuk belajar mengenai NVivo di website NVivo. Kemudian untuk belajar kita juga dapat menggunakan sampel project yang disediakan oleh NVivo. Nah, kemudian untuk membuat project yang baru, kita akan mengklik blank project. Kita akan mulai untuk membuat project baru. Kita klik blank project, kemudian kita klik, misalkan kita klik Thread Hub, kemudian kita pilih di mana folder file tersebut akan disimpan. Nah, kemudian hal penting lainnya jika kita bekerja di NVivo secara tim, karena di NVivo kita dapat bekerja dengan tim. Nah, ketika kita mengklik untuk project event log, nah, tim yang lain atau anggota tim yang lain dapat mengetahui apa yang kita kerjakan, kemudian mengerjakan atau melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya. Tetapi untuk trial, kemudian untuk lisensi yang untuk individual, nah itu tidak ada untuk fitur ini. Fitur ini untuk bekerja dalam tim. Baik, kemudian jika sudah, klik OK. Nah, ini adalah tampilan pertamanya. Ketika kita akan membuat file yang baru, ada dokumen bagaimana kita dapat bekerja dalam NVivo dari NVivo-nya. Kita akan close terlebih dahulu. Nah, ini saya akan coba menjelaskan secara singkat beberapa menu, kemudian tampilan yang ada di sini. Jadi seperti yang kita ketahui dalam Office, Microsoft Office ataupun yang lain, ada menu file untuk menyimpan, kemudian untuk membuka project yang lainnya, dan pengaturan lainnya ada di menu file. Nah, kemudian di Home ini merupakan menu-menu atau fitur-fitur yang terdapat di menu yang lainnya, jadi seperti shortcut-nya. Kemudian ada import. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga di topik selanjutnya. Ini bagaimana kita mengimport file dari file lain atau dari website misalkan. Nah, kemudian untuk create, ini mulai dari codes, kemudian klasifikasi, mencari folder, dan lain-lainnya. Kemudian untuk explore, ini untuk menganalisis data yang kita sudah masukkan tadi, mulai dari coding yang telah kita buat di menu create sebelumnya, kemudian kita menganalisis secara visual
juga ada di menu explore. Kemudian untuk share, jika kita ingin mengekspor project ke file yang lainnya dan bahkan untuk memprint dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada di bawahnya tampilan atau tampilan untuk kita bekerja. Yang di sisi kiri adalah navigation view atau panel. Jadi bagian ini seperti folder-folder yang telah kita kerjakan, mulai dari file, kemudian klasifikasi, codes, nodes, atau cases, dan lain-lainnya. Nah, tetapi karena kita membuat project yang baru, jadi akan kosong seperti ini. Untuk kita belajar bagaimana apa yang ditampilkan kalau kita mempunyai project, kita akan melihat dari project atau sampel project yang dari NVivo. Baik, ini tampilan jika kita sudah memiliki data dari pekerjaan kita sebelumnya. Nah, jadi setelah kita bekerja, kita akan mendapat atau mempunyai folder-folder yang ada di panel atau navigation view. Kemudian ada di samping kanannya ada namanya list view. Nah, di sini ada list elemen-elemen yang telah kita punya, mulai dari file-file yang telah kita import, mulai dari foto, kemudian literatur, kemudian hasil interview, mulai dari teks, kemudian video, bahkan rekaman suara. Kemudian klasifikasi, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian eksternal, jika ada link atau website yang kita citasi atau kita analisis. Dan ini adalah codes atau nodes yang telah kita buat. Nah, di sini akan ada beberapa nodes. Misalkan kalau kita klik, kita akan melihat bagian detailnya atau detail view. Misalkan saya tadi mengklik memorable quotes. Nah, di sini akan ada list quotes yang telah kita pilih dari beberapa literatur atau beberapa sumber yang kita review. Misalkan ini dari interview. Nah, ini yang kita quote mengenai memorable quote-nya. Ini merupakan detail view. Kemudian di sini juga ada jumlah file, kemudian ada berapa referensinya, berapa quote, dan seterusnya. Itu merupakan untuk memulai dan membuat project yang baru dan penampilan dari NVivo. Baik, kita akan melanjutkan untuk memulai mengekspor file dari folder ke NVivo.